Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditanya oleh kawan-kawan, kenapa Pak Agus menulis buku yang berjudul Riba versus Sedekah? Ya, saya bilang saja, banyak sekali jamaah, kawan-kawan yang bertanya kepada saya, apakah Pak Agus nggak menulis buku tentang riba? Karena kita ini setiap hari itu galau, gelisah, riba di mana-mana dalam sistem perekonomian kita. Maka akhirnya saya sempatkan untuk menulis satu judul buku dengan judul Riba versus Sedekah. Setiap jengkal tanah kita ibaratnya tidak terlepas dari riba. Saya ingin memberikan satu sudut pandang bahwa Al-Quran jelas-jelas mengatakan riba itu haram. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam praktek perekonomian kita bisa dikatakan sulit sekali untuk lepas dari riba itu. Jadi mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini kawan-kawan bisa mendapatkan substansi dan esensi ya, apa itu riba dan bagaimana kita bisa menghindarkan riba itu secara personal maupun secara sistemik. Karena ini ternyata ada kaitannya dengan konspirasi kapitalisme dunia. Buku yang berjudul Riba versus Sedekah ini, saya kasih satu tambahan kalimat sebagai subjudulnya, mengungkap konspirasi kapitalisme dunia. Ternyata setelah saya telusuri, riba ini memang mewujud dalam sistem kapitalisme dunia. Ada 3 hal yang menyebabkan sistem kapitalisme dunia ini menjadi bernilai riba. Yang pertama adalah sistem keuangannya yang disebut sebagai fiat money. Dulu setiap kali sebuah pemerintahan menerbitkan uang atau bank yang dipercaya menerbitkan uang, itu selalu dikaitkan dengan tersedianya barang yang diwakili oleh emas. Ada emas berapa, maka dicetaklah uang itu sebesar atau sebanyak emas yang ada itu. Tetapi sejak tahun 70-an dipelopori oleh Amerika, uang itu tidak lagi dicetak berdasarkan jumlah emas yang ada, melainkan diadu ya dengan currency yang lain, dengan mata uang yang lain. Jadi penerbitan uang itu dikaitkan dengan pengakuan hutang yang ditambah dengan bunga. Saya ingin menyoroti yang pertama soal uang fiat ini atau fiat money ini. Jadi sekarang uang itu bukan lagi alat tukar. Ya, alat tukar itu artinya ada nilainya ditukar dengan barang yang ada nilainya. Sekarang uang itu cuma jadi alat bayar. Didasarkan kepada kepercayaan saja. Bahwa selembar kertas ada tulisannya $1 maka nilainya $1. Bahwa satu lembar kertas yang sama dikasih nomor atau dikasih angka nilainya $10, maka kita percaya bahwa dia bernilai $10. Dan kemudian bisa $100 dan seterusnya. Jadi betapa enaknya itu. Sejak tahun 70-an itu negara-negara terutama yang menguasai perekonomian dunia mencetak uang dengan semau-maunya. Maka jangan heran peredaran uang sekarang ini di dunia internasional sama sekali tidak sama, jauh melambung dibandingkan dengan jumlah barang. Perekonomian real itu kira-kira hanya senilai $50 triliun di seluruh dunia. Tetapi uang yang beredar itu sekitar $350 triliun. Dan kemudian uang ini dijadikan komoditas, diperdagangkan di pasar sekunder ya. Menyebabkan uang itu menjadi komoditas yang terus diproduksi dan Anda tahu jumlahnya berapa? Diperkirakan $700 triliun. Anda bayangkan barang yang beredar cuma $50 triliun, tetapi uang yang beredar itu $700 triliun. Maka inilah yang menyebabkan inflasi terus-menerus dan ini digunakan oleh kapitalisme dunia untuk mengeruk keuntungan, mengeruk uang sebesar-besarnya dari berbagai bangsa, tidak melalui perdagangan tetapi melalui
pasar sekunder, ya, pasar keuangan di mana mereka menarik itu dari sistem bunga, dari sistem kredit, bahkan dari sistem jual beli uang sebagai komoditas itu. Bapak dan Ibu sekalian, sahabat semuanya, sistem kapitalisme dunia digunakan oleh para spekulan, para kapitalis dunia untuk mengambil kekayaan dari berbagai bangsa dengan cara yang sangat mudah. Apa instrumen yang dia gunakan? Adalah bunga. Pekerjaannya para spekulan keuangan dunia itu cuma memindah-mindahkan uangnya yang sangat banyak itu dari satu bank ke bank yang lain. Dan itu berdasar pada bunga. Kalau suatu bank, katakanlah negara Indonesia menawarkan bunga tinggi, maka tabungan mereka, uang mereka itu akan dipindahkan dari bank-bank di seluruh dunia menuju ke Indonesia supaya dapat apa? Dapat bunga, dapat pemasukan dari bunga itu. Tapi begitu negara yang lain, katakanlah Amerika, menaikkan bunganya sedikit, the Fed menaikkan bunganya, maka mereka akan berbondong-bondong meninggalkan Indonesia, ya. Uangnya diambil, dipindahkan ke bank lain untuk mendapatkan bunga itu. Efeknya apa yang terjadi? Luar biasa. Hanya dengan cara memindahkan bunga itu, maka para spekulan dunia itu bisa mengendalikan nilai uang, kurs, ya, nilai tukar uang dari suatu negara, dari suatu pemerintahan atau dari suatu bangsa. Rupiah, ya, misalnya, itu bisa dibikin mengalami dinamika nilai kurs yang sangat tinggi dengan cara memasukkan dan mengeluarkan uang itu. Kalau pingin memancing, ya, dapat uang itu, mereka masukkan dulu uang mereka ke Indonesia, ke Bank Indonesia, maka rupiah kursnya akan naik karena dolar masuk ke Indonesia. Begitu ini ditarik semua, maka kita akan kelimpungan dan kurs rupiah akan ambruk, ya, akan jatuh, dan dolarnya akan menjadi demikian tinggi. Dan Anda tahu dengan dolar yang sangat tinggi itu mereka bisa memborong apa saja. Dulu mungkin bisa memborong satu rumah, yang membeli satu rumah dengan harga tertentu, dengan dolar yang tinggi dia bisa membeli 2 rumah, 3 rumah dengan nilai yang sama. Coba. Beginilah pekerjaan para spekulan keuangan, para kapitalis dunia itu. Dengan cara itu yang dalam Islam disebut sebagai riba. Mereka mengambil keuangan atau mengambil uang dari berbagai pemerintahan, dari berbagai bangsa dengan begitu mudahnya. Faktor yang ketiga yang dilakukan oleh para kapitalisme dunia adalah dengan menerapkan sistem perbankan yang di dalamnya ada yang disebut sebagai fractional reserve banking. Jadi bank itu membentuk jaringan keuangan. Bank komersial itu mengacu pada bank sentral di setiap negara. Bank sentral di setiap negara itu akan mengacu kepada bank sentral dunia yang bermarkas di Swiss sana. Seluruh aturan perbankan itu diatur dari sana. Termasuk satu sistem atau satu mekanisme yang disebut sebagai fractional reserve banking. Apa itu maksudnya? Begini, bank komersial itu menerima tabungan, ya, menerima simpanan uang dari nasabah. Katakanlah nilainya total 100 miliar. Ternyata uang 100 miliar ini yang perlu dicadangkan itu tidak perlu seluruhnya 100 miliar untuk mengantisipasi kalau ada nasabah mengambil uang. Pada prakteknya dari pengalaman, ternyata uang tunai yang dibutuhkan oleh nasabah itu kira-kira katakanlah 10% saja. Selebihnya itu akan ditransaksikan dalam perputaran yang antar bank, giral, clearing. Jadi akhirnya bank itu hanya menyediakan persediaannya uang itu cuma 10% saja. Yang 90% diputar di online, diputar di dunia maya, diputar antar bank, ditransaksikan secara clearing. Dan 90% uang inilah yang kemudian bisa dimainkan oleh bank untuk dikreditkan kepada A, B, C, atau pada orang A, kepada orang B, kepada C, dan seterusnya. Mereka masing-masing itu bisa pinjam 100 miliar lagi.
Padahal uangnya tinggal 90 miliar. Bagaimana bisa? Ya, diberi plafon pinjaman 100 miliar, tapi cuma dicadangi 10 miliar lagi. Kenapa? Ini karena mekanisme tadi itu, fractional reserve banking. Tidak perlu mereserve atau memberi cadangan sebanyak yang dipinjam itu. Pinjaman 100 miliar cukup dicadangi 10 miliar saja. Selebihnya ditransaksikan secara clearing atau secara online. Dan sisanya yang 80 miliar bisa dipinjamkan lagi. Siapa mau pinjam? Orang ketiga pinjam 100 miliar, oke, dicadangi berapa? 10 miliar lagi. Dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau bank itu mendapatkan simpanan nasabah sebanyak 100 miliar, itu bisa dikreditkan sampai 10 kali lipatnya dan dia mendapatkan bunga dari situ. Coba bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, bank begitu banyaknya memperoleh keuntungan bunga dari meminjamkan uang itu kepada nasabah. Dari uang 100 miliar itu dia bisa dapat bunganya 100% dari itu hanya dengan cara meminjamkan. Sementara nasabah bank itu hanya mendapatkan bunga yang kecil jauh dibandingkan dengan apa yang diperoleh oleh pemilik bank. Inilah cara kerja sistem kapitalisme dunia. Yang pertama lewat mencetak uang fiat money yang semau-maunya bisa diterbitkan. Yang kedua dia mengenakan bunga. Bunga itu bisa dimainkan dan setiap pemerintah yang menyusun anggarannya dia akan mengeluarkan pengakuan hutang meminjam ke bank sentral dan dikenai bunga. Ini akan menyebabkan inflasi, penurunan nilai uang terus. Dan yang ketiga lewat fractional reserve banking, sistem kapitalisme itu akan mengeruk uang dari sana dengan sangat leluasa 10 kali lipat dari jumlah yang ditabungkan oleh nasabahnya. Maka menurut istilah Al-Quran, inilah sebenarnya yang disebut sebagai riba. Tanpa ada kerja real, uang itu tiba-tiba bisa berlipat ganda dan kemudian nilai uang itu justru akan turun terhadap nilai barang. Tetapi ada sejumlah orang yang mendapatkan keuntungan berlipat ganda, dia akan pegang uang berlipat ganda hanya karena 3 mekanisme itu. Sementara yang lainnya termehek-mehek melakukan jual beli, melakukan bisnis, melakukan usaha-usaha keekonomian dengan memeras keringat dan segala apa yang dia miliki, tapi dapatnya cuma ya segitu-segitu saja. Sementara yang sini mendapatkan nilai yang sangat besar hanya dengan cara seperti membalikkan tangan saja. Dan setiap tahun nilai uang itu akan terus turun. Dulu gaji 10 juta itu bisa membeli ya suatu barang yang berharga. Sekian tahun kemudian nilai 10 juta itu kurang atau tidak ada lagi artinya. Tidak sebanding dengan barang yang dibutuhkannya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kenapa saya menulis buku Riba versus Sedekah ini? Saya ingin memberikan gambaran kepada kita semua bahwa kehidupan berekonomi kita sedang mengalami masalah dengan praktek-praktek riba itu. Saya kemudian di situ menawarkan solusinya. Bagaimana caranya supaya kita ini terhindar dari riba? 1, terhindar dari penjajahan secara ekonomi. Yang kedua, terhindar dari dosa. Kenapa? Karena Al-Quran jelas-jelas mengatakan bahwa riba itu dilarang. Barang siapa tetap menjalankan riba atau memungut riba, maka Allah akan menyiapkan ya, azab yang pedih buat dia di dunia maupun di akhirat. Jadi sebagai seorang muslim kita harus menghindarkan diri dari riba itu. Nah, buku ini memberikan solusi-solusi bagaimana cara menghindari riba. Yang pertama secara personal dan yang kedua secara sistemik. Secara personal ini penting buat kita-kita yang tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki otoritas, tetapi setiap hari terlibat, tidak bisa terhindar dari riba itu. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjalankan dosa riba itu? Tapi saya juga menawarkan secara sistemik agar para otoritas, ya, para orang-orang yang memiliki otoritas untuk mengambil langkah-langkah terhadap praktek ribawi yang dijalankan oleh sistem kapitalisme dunia ini.
Mudah-mudahan dengan dua cara ini kita akan bisa mendapatkan atau mengubah sistem ribawi ini menjadi sebuah sistem yang lebih rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.